Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, ST MKes IPU, dan teman-teman, selamat siang. Di sini kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pengaruh pola minum terhadap penyakit batu ginjal pada remaja. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri yaitu Habib Abdul Rashid dengan NIM 215060700111049. Saya dari Rejo Agung, Batanghari, Lampung Timur. Next. Ya, perkenalkan, saya Salsabila Sultana Putri Wijaya dengan NIM 215060700111059, asal dari Desa Ambulu, Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Cynthia Adinda Yusriana dengan NIM 215060700111027, asal Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Baik, di sini adapun daftar isinya. Yang pertama itu pendahuluan, dan yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, lalu selanjutnya hasil penelitian, dan yang terakhir itu penutup. Next. Ya, baik, untuk bab satunya sendiri, saya akan menjelaskan tentang terkait batu ginjal dan tujuan kami melakukan penelitian. Jadi nefrolitiasis atau batu ginjal adalah kondisi adanya batu atau kalkuli yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan antara kelarutan dan presipitasi garam di saluran kemih dan ginjal. Batu ginjal dapat berkembang dari senyawa tak larut seperti kalsium, oksalat, dan fosfat yang terkandung dalam air kemih akibat dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi ketika seseorang mengalami dehidrasi, maka kandungan zat terlarut seperti kalsium dan oksalat tadi itu meningkat. Dan jika kondisi tersebut dibiarkan secara terus-menerus, akan terjadi pengendapan di saluran kemih. Batu ginjal sendiri itu merupakan penyakit saluran kemih yang sering mengalami peningkatan kasus di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, menurut data Kemenkes RI tahun 2018, jumlah kasus batu ginjal sebanyak 1.499.400 orang dengan prevalensi sebesar 6%. Nah, dalam kasus ini laki-laki itu cenderung lebih banyak terserang batu ginjal daripada perempuan dengan prevalensi laki-laki sebesar 0,8% dan perempuan 0,4%. Perkembangan zaman memunculkan beragam jenis minuman, mulai dari yang berasa atau berwarna yang bermacam-macam, di mana hal itu menyebabkan pola konsumsi minuman masyarakat itu mulai berubah, khususnya pada remaja, di mana jumlah konsumsi air putih mereka mulai menurun. Dan menurut berdasarkan penelitian Kusumawardani dan Larasati tahun 2020, sebanyak 7 dari 10 remaja kekurangan asupan air putih dengan rata-rata konsumsi air putihnya sebanyak 1.471 ml, di mana itu di bawah jumlah normal ya. Jadi konsumsi per hari itu kan minimal 2.000 ml. Nah, kemudian kondisi tersebut dapat menjadi faktor risiko munculnya batu ginjal pada remaja. Dari kondisi tersebut juga, tujuan kami melakukan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pola minum terhadap pembentukan batu ginjal pada remaja dan untuk lebih memahami sistem ekskresi terutama pada organ ginjal. Lalu selanjutnya ini ada bab 2. Yang pertama tinjauan pustakanya. Lalu di sini ada beberapa penelitian yang kami jadikan sebagai referensi untuk tinjauan empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Hanindya Fikriani, Yoga Wiwardana tahun 2018 yang berjudul Review Artikel Alternatif Pengobatan Batu Ginjal dengan Seledri. Penelitian ini
menyebutkan bahwa penyakit batu ginjal itu merupakan penyakit yang berbahaya dan masih cukup sering ditemui di Indonesia. Kebanyakan penderita penyakit ini itu pria, seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana pria 4 kali lebih berisiko dibandingkan perempuan karena saluran kemih pada perempuan lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Lalu selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Eksa Hadibrata, Esket SPU, Dr. Suharmanto, Esket MKM, dan AET Muhammad Fitra Wardana, S-Farm, M-Farm pada tahun 2021 yang berjudul Model Prediksi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Batu Ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Lalu pada penelitian ini juga menyebutkan bahwa pencegahan batu ginjal dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti diet rendah kalsium, banyak mengonsumsi natrium selulosa, fosfat, dan kalsium sitrat untuk meningkatkan kadar sitrat yang berguna untuk menghambat pembentukan batu kalsium. Lalu mengurangi makanan yang banyak mengandung kadar oksalat yang tinggi juga dapat mencegah batu ginjal akibat penimbunan kalsium. Namun, mengonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari adalah cara yang paling mudah, efektif, dan sederhana dalam mencegah pembentukan batu ginjal. Lalu di sini ada penelitian Zuriyah Alfianti pada tahun 2018 yang berjudul Faktor Risiko pada Pola Minum dengan Penyakit Batu Ginjal di RSUD Dr. Muhammad Zain di Sampang, Madura. Penelitian ini menyebutkan kurangnya konsumsi air bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit batu ginjal. Selain itu, kebanyakan orang, terutama pada zaman ini, mengonsumsi air minum hanya ketika haus saja. Padahal rasa haus merupakan salah satu indikator seseorang itu mengalami dehidrasi. Nah, bisa di next. Lalu selanjutnya ada tinjauan teoritisnya. Batu ginjal merupakan pembentukan materi keras dari limbah darah yang mengkristal sehingga menyerupai batu dan menumpuk dalam ginjal. Kemungkinan terburuk pada penyakit ini itu terjadinya gagal ginjal. Lalu kondisi tubuh yang kekurangan cairan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam penyaringan zat-zat metabolisme sehingga menyebabkan pengendapan kristal yang memicu timbulnya batu ginjal. Lalu selanjutnya ada proses singkat terbentuknya batu ginjal, yaitu yang pertama ada supersaturasi, dan yang selanjutnya ada nukleus atau pembentukan, dan yang terakhir itu agregasi. Bisa di next. Selanjutnya, ada metodologi penelitian, di mana penelitian kami menggunakan dua metodologi penelitian. Yang pertama ada deskriptif kuantitatif, yang kedua ada metode survei. Di mana metode deskriptif kuantitatif pada penelitian ini akan meringkas atau memperlihatkan hasil dari suatu pengumpulan data kuantitatif atau statistik seperti survei dengan atau fakta yang aktual. Kemudian pada survei, kami membuat G-form dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada responden atau para remaja. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana di sini bisa dilihat terdapat 3 diagram lingkaran hasil dari survei dalam bentuk kuesioner. Yang diagram pertama yaitu responden yang mengalami sakit ginjal. Dilihat dari presentasi, 93,8% tidak mengalami dan 6,2% atau 3 orang mengalami penyakit batu ginjal. Lalu untuk diagram kedua yaitu pola minum dalam sehari oleh responden, di mana difokuskan pada bagian diagram berwarna biru, yaitu 29,2% mempunyai pola minum kurang dari 8 gelas per hari, yang mana dapat menjadi penyebab terjadinya batu ginjal pada 3 orang, yaitu dehidrasi. Lalu diagram terakhir yaitu rata-rata buang air kecil pada responden dalam sehari. Bisa dilihat pada hasil diagram berwarna kuning, yaitu 4,1% responden mengalami buang air kecil lebih dari 8 kali. Yang mana di sini tidak membuktikan hasil survei kami bahwa buang air kecil terlalu sering menyebabkan penyakit batu ginjal. Next.
Berikut merupakan hasil pembahasan yang telah saya paparkan. Next. Ya, baik, dari penjelasan tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa ginjal merupakan organ sistem ekskresi yang penting bagi metabolisme tubuh manusia sehingga perlu dijaga dengan menerapkan pola minum yang baik agar tidak menimbulkan batu ginjal. Batu ginjal dapat muncul akibat supersaturasi pada urin sehingga menimbulkan pengendapan kristal pemicu batu ginjal. Maka dari itu dibutuhkan konsumsi air yang cukup dengan pola minum yang baik, yaitu minimal 8 gelas per hari agar tidak memicu timbulnya batu ginjal. Nah, kemudian dari pembahasan tadi, kami memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kami menginginkan penelitian yang sempurna, tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Yang kedua, perlu dilakukan kajian ulang atau kajian lanjutan mengenai bagaimana cara mengatasi penyebab terjadinya batu ginjal. Dan yang terakhir, disarankan bagi para pembaca agar menumbuhkan kesadaran akan dampak yang akan terjadi bila tidak memperhatikan pola minum yang teratur dan sehat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami buat sebagai referensi pembuatan makalah. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Nisvia Salsabila, monggo. Ya, selamat siang. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera. Saya Nisvia Salsabila dari kelompok 5 kelas A. Terima kasih kepada kelompok 6 atas pemaparannya. Topik yang dibahas sangat menarik. Bagaimana pola minum kita yang tidak teratur ternyata sangat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Pertanyaan dari saya mengenai apakah penyakit batu ginjal ini bisa menyebabkan gagal ginjal pada tubuh penderita. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Silahkan untuk Anora Icasia untuk mengungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nora Icasia dari kelompok 4 kelas A. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika kita merasakan gejala penyakit batu ginjal? Apakah dengan minum air putih saja sudah cukup? Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, di sini saya Cynthia Dinda akan menjawab pertanyaan dari Anora, di mana pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika kita merasakan gejala penyakit batu ginjal dan apakah dengan minum air putih saja cukup. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui gejala utamanya penyakit batu ginjal.
di mana diantaranya ada nyeri punggung samping atau pangkal paha, lalu terlalu sering buang air kecil, terdapat darah dalam urin, dehidrasi, nyeri atau terbakar saat buang air kecil, demam, faktor genetik, dan infeksi ginjal. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika merasakan gejala tersebut? Di sini kami kelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya. Mana untuk tingkat keparahan rendah, kita harus memperhatikan konsumsi air sesuai kebutuhan tubuh, di mana jika kita mengonsumsi air yang cukup, warna urin kita akan terlihat cerah. Lalu pola makan yang benar, obat pereda nyeri, dan bisa juga menggunakan herbal. Lalu untuk tingkat keparahan yang tinggi, bisa lebih baik dikonsultasikan ke dokter, di mana yang kami baca akan disarankan untuk CT scan untuk mengetahui sebesar apa batu ginjalnya, lalu akan disarankan untuk melakukan pemecahan menggunakan gelombang kejut atau dioperasi. Dan pertanyaan selanjutnya, lalu apakah dengan minum air putih saja cukup? Tentu saja tidak. Air putih adalah penunjang utama saja, di mana mengonsumsi air putih merupakan cara terbaik untuk mencegah. Jadi harus digarisbawahi adalah untuk mencegah. Di mana harusnya sebelumnya itu kalau minum air putih banyak bisa mencegah penyakit batu ginjal. Apabila sudah terjadi, untuk minum air putih saja tidak akan cukup, sekaligus mengobati batu ginjal. Dengan 12 gelas sehari dapat memperlancar batu ginjal atau memperlambat dari endapan batu ginjal. Apakah sudah cukup atas jawabannya, Nora? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nisvia, yaitu apakah penyakit batu ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal? Jawabannya iya, dapat, karena setelah terjadi batu ginjal itu kan berarti dia menghalangi saluran kemihnya itu ya, atau ureter. Nah, itu dia akan menghalangi air seni untuk mengalir keluar. Nah, air seni yang tidak bisa keluar ini lama-kelamaan itu kan pasti terakumulasi dan itu akan memberi tekanan pada ginjalnya. Nah, itu namanya itu hidronefrosis. Akibat dari kondisi tersebut, nah ginjal itu terpaksa harus bekerja lebih keras dan akhirnya karena tetap saja terhalangi oleh batu ginjal, akhirnya itu berisiko mengalami kerusakan. Nah, tapi apabila batu ginjal itu hanya terjadi di satu ginjal saja, itu di saluran satunya aja itu ini nggak terjadi gagal ginjal. Tapi kalau misalnya itu batunya itu dengan ukuran yang besar menyumbat ginjal kanan dan kiri, baru akan terjadi gagal ginjal. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Miss? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan untuk teman-teman yang lain? Baik, jika sudah tidak ada, akan kami akhiri aja. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bila ada saran atau kurangnya, silakan disampaikan saja. Kami mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.